أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad,
Wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, dan Kau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Kau kehendaki tanpa perhitungan. Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, siksanya hanya kepada Allah tempat kembali. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan pengantar sosialisasi IKM oleh Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Bapak Agus Setiawan SOSI, sekaligus membuka acara. Kepada beliau kami persilahkan. Yang kami hormati Ketua Bidmas Pak Sinan beserta jajarannya Pak Budi, Islam, Pak Zul, yang kami hormati tim PAI, yang kami hormati Ketua KKD, PAI ISD di Kecamatan Sukaraja Sumedang, Kalibagor dan Membaran. Kalibagor itu masuk Sukaraja nih, bagaimana masuk Banyumas? Kalibagor kan sana ya, kelewatan antara Banyumas Sukaraja ya. Iya kan dibahasakan ya, Kalibagor itu kan ya, ternyata masuknya ke Sukaraja. Jadi saya ketemu buku ini, itu Kalibagor itunya ke Banyumas. Kemarin yang kelihatan di Banyumas, kelihatan di sini. Akhirnya kemarin ada halangan terus ikut ke Sukaraja. Tapi nggak apa-apa. Ini kayak ampun-ampun nih. Jadi semangat lah. Ini mumpung lagi apa namanya hari ulang tahun kemerdekaan, saya kan membagikan kemerdekaan lah, biar semangat dan biar GPAI ini apa namanya ya, jiwa patriotismenya itu tinggi. Ini kok putri semua ya. Ya semangat, merdeka, 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 merdeka. Saya dulu tahun 2005 ngurusi honorer. Ini saya teringat honorer di madrasah. Sekarang saya berhadapan juga dengan honorer di Dinas Pendidikan BPA. Sama seperti ini, honorer itu ya mayoritas ibu-ibu. Saya dalami, saya tanya satu persatu, saya sampling, kenapa sih ibu?
menjadi PNS itu juga mayoritas ibu-ibu. Kadang-kadang kalau menawarkan seorang guru di sekolahan itu, karena guru belum orang dengan kepala sekolahnya itu, biasanya yang ditanya itu lanang apa wadon. Karena mungkin kalau laki-laki kan prigel, karena paling gede cepat gitu. Kalau perempuan mungkin atau mungkin stoknya sudah banyak. Tapi tidak mengapa, alhamdulillah seluruh bapak kemarin bapak-bapak di Kemendag maupun Dinas Pendidikan semuanya bisa berangkat. Itu merupakan rezeki yang akhirnya, dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu yang belum diangkat jadi PNS masuk P3K dulu, terus nanti P3K mudah-mudahan bisa diangkat menjadi PNS. Arahnya kan ke sana. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan terima kasih dan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor yang sedianya hadir secara pribadi di sini, tapi karena ada kegiatan di aula tentang deklarasi tahun toleransi, penandatanganan fakta integritas dan juga sosialisasi servis excellent dalam rangka zona integritas, sehingga mewakilkan kepada kami untuk bisa menyampaikan beberapa hal kepada panjenengan semua. Yang pertama, beliau menyampaikan salam untuk panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, untuk WA bisa menguasai tentang materi kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Kalau kemarin kurikulum 13 saja baru mudeng, sampai dilakoni dengan sempurna, wis ganti maning. Tapi ya memang kalau dilihat dari umur itu sudah 9 tahun nih, kurikulum 13 sekarang 2022. Berarti nanti 2023 itu mestinya sudah 10 tahun usianya, karena sudah diganti dengan kurikulum Merdeka. Nanti akan kita hadirkan di sini Ibu narasumber kita, Bu Siti Nur Hidayati, atau lebih berkengen itu dipanggil Bu Inung. Beliau itu narasumber tingkat nasional dari pengawas pendidikan agama Islam Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah kita punya sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan sampai ke seluruh Indonesia. Makanya kemarin dalam menyusun jadwal itu sering berubah-ubah, karena kita juga menyesuaikan dengan jadwal beliau. Sampai saya pesan, tolonglah diutamakan Kabupaten Banyumas dulu, karena kita belum tahu punya narasumber malah kesana-sana ya gitu kan. Yang tahu kalau sana-sana, kita yang punya narasumber malah belum tahu dan belum pernah ada sosialisasi. Alhamdulillah karena sudah bisa kita wujudkan walaupun hanya sehari. Coba nanti kita evaluasi bersama, apakah dalam sehari kita sosialisasi tentang IKN ini juga bisa menguasai semuanya, apa perlu ada pendalaman-pendalaman di waktu-waktu yang akan datang, sehingga nanti guru PAI itu tidak ketinggalan dengan guru-guru mapel yang lain. Kemudian yang kedua, kami juga sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu dengan begitu banyak. Berarti memang ini sesuatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk kita semua sebagai guru untuk menjadi pedoman kurikulum Merdeka ini dalam mengajar pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita. Kalau kita mengajar belum menguasai pedomannya, bagaimana kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Untuk itu nanti mari kita sama-sama menyimak, memperhatikan, dan mungkin lebih banyak tanya jawab, sehingga nanti apa yang belum kita tahu nanti bisa
jawab oleh narasumber, sehingga nanti pada saat kita pulang kita sudah bisa menguasai materi ini. Nanti setelah saya berdiri di sini, saya akan ke kantor dulu untuk mengikuti acara yang ada di kantor. Nanti teman-teman PAI nanti ada di sini. Setelah dari sana nanti saya akan ke sini lagi ikut belajar tentang kurikulum Merdeka ini. Walaupun kami bukan guru, tapi ini adalah sebuah ilmu. Di saat kita diberi amanat untuk bisa mengurusi para guru, kalau kita tidak tahu tentang kurikulum Merdeka, nanti ya lebih berbaik lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini ada yang sudah menerima TPG? Ada? Coba yang menerima TPG, yang sudah menerima TPG, angkat tangan. 1, 2, 3, hanya 3, 4, 5. TPG apa sih? Hanya 5. TPG apa sih? Tunjangan fungsional guru. Tunjangan gitu. Oke. Bulan ini apa? Maksudnya yang sudah dari kemarin-kemarin menerima TPG gitu. Banyak ya. TPG bulan ini belum saatnya dicairkan karena siaganya belum masih main, maksudnya perbaikan masih proses, tapi masih menggunakan semester yang lama, sehingga kami belum berani untuk bisa mencairkan, karena kita mencairkan tunjangan TPG itu berdasarkan aplikasi. Nanti kalau kami mencairkan manual, sebenarnya bisa saja kita cairkan secara manual, tapi nanti kalau kena pelanggaran, yaitu kita sesuai dengan jenis, nanti kita yang kalau tahun kemarin itu tanggal 21 Agustus itu main sudah selesai, sehingga akhir Agustus itu kita sudah bisa mencairkan yang Juli. Kalau tahun kemarin, tapi ini kok sampai tanggal 23 itu belum cair, atau berarti belum mainannya belum selesai. Gitu. Di sini ada yang sudah lulus pretest. Coba yang sudah lulus pretest berapa? Iya. Teman-teman, data di kami aplikasi siaga itu di Banyumas ada 1.355 guru yang sudah menerima TPG PNS itu ada 333, yang non PNS ada 108, yang lulus pretest tahun 2019 itu ada 147, lulus pretest 2019. Sekarang lagi PPP 1 orang. Ya katanya PPP itu hanya 3 orang, ini gelombang kedua. Hanya 4 orang. Yang lulus PPP tahun 2022 itu ada 530 orang. Yang kemarin tidak lulus pretest ada 27 orang, sehingga yang belum ada harapan ke PPG itu ada 180 orang dari 1.355, sehingga yang sudah lulus pretest 2019 dan 2022 itu ada 677 orang. 677 orang yang lagi PPG gelombang kedua ini ada 4 orang, berarti 173 sisanya. Di antaranya panjenengan semua tadinya lulus. Informasinya nanti akhir tahun ada gelombang ketiga. Di sini ada yang pretest tidak pernah lulus. Yang pretest yang bolak-balik tidak lulus, baru lulus tahun 2022 ada. Mesti ada.
yang mengikuti pretest dan banyak yang lulus. Sehingga sekarang yang GPAI yang belum lulus pretest itu ada 158. 158 ini saya yakin juga ada yang sudah resign. Minimal 27 orang yang kemarin tidak lulus itu masuk yang 158 ini. Dalam waktu dekat informasinya juga ada pretest lagi. Jadi siap-siap untuk yang belum pernah pretest atau yang pretest kemarin belum lulus, nanti kita berhadapan dalam waktu dekat kita akan mengikuti, ada kesempatan untuk bisa pretest lagi. Mudah-mudahan dulu semua agar dulu sama GPAI itu sudah semuanya pretest lulus dari nunggu PPG. Kalau PPG-nya sekarang ini tahun depan itu mesti menerima PPG. Bekerja di Januari, nanti Februari itu menerima DPG. DPG kalau di Kementerian Banyumas untuknya PNS sudah kita cairkan per bulan. Setiap tanggal 15 DPG gue mesti cair. Jadi gajiannya tanggal 1 tanggal 15 nanti dibo. Tanggal 15 nanti tanggal 31 nganggo DPG. Agar tanggal 15 gue dina libur, hari libur kita cairkan sebelum libur. Jadi DPG-nya kan kalau liburan kalau orang liburnya panjenengan semua. Wis bro, cocok bro. Ya, kamu yang ngerti lah yang saya pernah kayak apa. Untuk yang PNS lah, kami akan katakan kapan itu akan dicairkan. Yang jelas per bulan, tapi tanggalnya itu belum pasti. Kalau yang PNS, insya Allah sudah pasti. Setiap tanggal 15. Yang PNS itu kendalanya karena setoran data melalui aplikasi siaganya itu masing-masing kabupaten itu ada yang lindung-lindung. Jadinya dirangkum, dikumpulkan di Semarang itu belum bisa dicairkan seperti kita mencairkan untuk yang PNS. Makanya kami mohon kepada panjenengan itu aplikasi siaga tolong diaktifkan, selalu aktif di situ karena semua informasi panggilan PPG dan lain-lain biasanya lewat aplikasi siaga. Apabila ada yang resign itu bisa meninggal, bisa keluar dari guru, bisa ganti makhluk, bisa jadi perangkat desa, ganti profesi dan lain-lain. Tolong kami dikasih tahu, sehingga nanti kami nonaktifkan dari aplikasi siaganya, sehingga jumlah tadi yang 1.355 orang itu valid semua, ada semua, tidak ada yang sudah meninggal, tidak ada yang sudah resign dan lain sebagainya. Kami mohon kerjasamanya dari sisi itu sehingga kami pun tahu informasi-informasi yang ada di lapangan, upah itu sudah berarti jadi kepala desa, itu sudah berarti jadi kajib dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita di aplikasi siaga kita menaktifkan data valid. Sekali lagi tadi saya sampaikan 158 itu saya yakin sudah ada yang resign. Yang pasti tidak resign itu 27 orang yang tidak lulus pretest kemarin. Kenapa tidak lulus? Karena memang sudah mengikuti pretest tapi tidak lulus sih. Berarti kan aplikasi siaganya itu aktif. 677 orang lulus pretest, dikurangi 673. Ini kita juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Karena kalau setiap tahun ada 3 gelombang, masing-masing gelombang itu katakanlah 30, berarti 6 tahun, tawarin 6 tahun ke depan itu baru selesai. Panjenengan masa kerjanya bisa panjenengan ketinggalan P3K, karena sertifikat pendidik itu kan sangat dominan dalam kelulusan P3K kan, sangat membantu. Nah, ini kita saling terkait. Ternyata menurut sudah kita mulai udara sumber berapa. Jadi yang sudah lulus PPG dapat sertifikat nanti bisa mengikuti P3K, nilainya kan
banyak nih. Nilai dari sertifikat itu ya mungkin 80% lah gitu, bisa nanti tinggal pandai-pandai mencari peluang di mana persaingannya itu tidak sesama teman GPAI. Jadi panjenengan ini dalam mencari formasi P3K ini juga harus koordinasi dengan teman-teman yang lain aja nanti rebutan atas GPAI, mana yang kosong lari ke sana dibagi-bagi gitu. Makanya dulu waktu sebelum P3K itu GPAI kita kumpulkan dulu formasi yang ada di sekolah itu ya sudah untuk guru yang ada di situ, sekolah yang lain bagi-bagi aja nanti apa jenengannya benturan dengan teman kita sendiri, nanti ada yang tidak lulus malah repot gitu. Nah disinilah kebersamaan, kita saling keterkaitan sehingga simultikan semantel di sini bagi masiki gitu. Dengan list P3K otomatis gajinya sudah 2,9 kan ya, 2,9 TPD-nya 2,9, berarti jenengan gajinya wis 6 juta kurang 200.000, 5 juta 200.000 gitu. Berarti apa namanya, kesejahteraan ini sudah sangat agar nggak cukup orang cukup tapi sudah mendongkrak yang luar biasa. Jadi untuk itu kami kepada pendengar semua, tugas kami di seksi PAI adalah untuk bisa memperjuangkan kesejahteraan pendengar semua, dan kami juga mengharapkan setelah kesejahteraan itu didapat, kami mohon peningkatan kinerja itu juga bisa kita sama-sama buktikan bahwa setelah kesejahteraan itu kita terima semuanya, kesejahteraan sudah bisa mendapat kesuksesan kualitas diri itu sudah bisa kita buktikan bersama-sama juga. Salah satunya pada pagi hari ini kita mengikuti sosialisasi IKN ini juga untuk bisa menambah ilmu sumber daya manusia kita untuk bisa menerima hal yang baru untuk bisa menjadi pedoman kita dalam mengajar pada anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti sosialisasi IKN dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan sosialisasi implementasi kurikulum merdeka ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 pada yang terhormat Bapak Kasih Rais, Bapak pengawas dan juga narasumber yang saya hormati, serta rekan-rekan GPAI se-Kabupaten Sukaraja yang berbahagia. Marilah pada kesempatan ini kita mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan IKM bagi guru agama se-Kabupaten Sukaraja pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan tadulu li kulli 'usrin yusra
ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اقضي حوائجنا الدنيا والأخرى ووفقنا لإصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وأهل بيته ذوي النفوس الزكية. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأعرف به نواهيك وارزقني اللهم بلاغ دقة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم قد استودعتك بما علمتنيه فردده إليك عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah punya doa. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk memandu acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan bertatap muka di gedung PGRI ini dalam rangka sosialisasi implementasi kurikulum merdeka khusus untuk guru-guru PAI. Ya, saya Atifah yang akan memandu jalannya diskusi ataupun jalannya sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Kurikulum vitae pemateri. Nama Hajah Siti Nur Hidayati MPD. Kantor atau tempat tugas Kantor Kemenak Kabupaten Banyumas. Pendidikan terakhir Doktor. Riwayat pendidikan SD GM Kedung Pring Kemeranjen, MTS Islamiyah Sumpiuh MAN 1 Kebumen, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, Griffith University of Brisbane Queensland Australia, UNU Surakarta. Riwayat jabatan Guru SD, Guru SMP tahun 2000, Guru SD dari tahun 2000 sampai 2000, Guru SMP tahun 2000 sampai 2010, Guru SMK 2010 sampai 2013, Guru SMA 2013 sampai 2015, dosen 2009 sampai sekarang, pengawas 2015 sampai sekarang, Direktur Lembaga Pengembangan Mutu Madrasah dan Sekolah Indonesia 2021 sampai sekarang. Pengalaman narasumber. Narsum TOT Instruktur Nasional K13, Narsum TOT Media Pembelajaran, Narsum TOT Master Trainer PKB Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 2017 sampai sekarang, Narsum TOT Trainer Pendidikan Inklusi, narasumber PKP pada Pusdiklat Keagamaan Kemenak Republik Indonesia, narasumber di BPIP dan narasumber Nasional Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek. Kepada Ibu Siti Nur Hidayati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, yang dalam hal ini diwakili tadi oleh Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Bapak Agustion S. Sosi, kemudian Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Banyumas Bapak Dr. Andes Haji Sujiman MA,
Bapak Ibu pengawas, Bapak pengawas, ibunya cuma saya ya. Lupa saya. Bapak-bapak pengawas, ada Pak Dr. Andes Anas Ansori, MPD, Bapak Aslam Suhada SPDI, Bapak Zulkifli MPD, Bapak Didit Arianto MPD, dan Betulin. 1, 2, oh sudah ya, 5 saja. Ketua KKG Sokaraja ya, Sokaraja Ustaz Yusuf Sabik LCI kalau nggak salah atau apa ya. Kemudian Ketua KKG mana ini, Batu Raden ya, Batu Raden, Sumbang, Kalibagor dan Kembaran. Namanya saya belum ini. Pokoknya Ketua KKG ya yang hebat luar biasa. Para pengurus, kemudian ini sahabat-sahabat saya dari seksi PAIS, ada Ibu Nur Wahyuni yang cantik, manis, setia, mendampingi, itu rajin menabung. Kemudian ada Mas Ami mana nih? Yang manis, Tiada Tara. Oh ya. Dan semua yang berpartisipasi, panitia yang luar biasa ini, ada MC Ibu cantik, Ibu siapa tadi? Bu Alim, Bu Alin ya. Ada Ibu Atifah manis sekali. Saya kira masih siswa SMA. Awet muda sekali, baru ini ya, baru lulus ya. Oh, 2 tahun yang lalu. Jadi banyak guru agama yang masih muda belia, tapi ada juga yang sudah senior tapi masih kelihatan muda. Contohnya ini ibu yang ada di depan ini. Ibu Ibu siapa Pak Aslam? Saya kok lupa namanya Pak Aslam. Iya, beliau sudah usianya lumayan, tapi usianya sudah banyak tapi masih muda sekali. Begitulah guru-guru ya, walaupun usianya sudah 3 generasi tetapi masih tetap terlihat muda. Karena yang dihadapi anak-anak, makhluk hidup yang selalu dinamis, berbeda dengan yang tidak dihadapi manusia ya. Misalnya barang mati gitu. Tapi sekarang rata-rata sudah karena orientasi kerja kita itu ada perubahan paradigma. Kalau dulu itu yang dihadapin benda mati seolah-olah mati saja. Sekarang tidak, ada sinergitas antara benda mati dengan benda hidup, sehingga tidak ada bekerja yang tanpa melibatkan manusia ya. Sekalipun teknologi tinggi, high technology, semuanya serba melibatkan manusia sebagai human-nya ya, sebagai human. Nah, ini ada perbedaan cara baca antara di Yunani dengan di ini ya. Di Yunani bacanya human gitu ya. Bisa. Kalau kebanyakan orang Indonesia bacanya human ya. Begitu. Dan alhamdulillah pagi hari ini walaupun suasana tadi sempat menegangkan ya, ada pemadaman lampu, tetapi ternyata panitia luar biasa. Apresiasi untuk panitia, boleh tepuk tangan ya. Luar biasa ya, cekatan sampai bisa nembus PLN, akhirnya ada genset yang menggantikan listrik ya. Tempat lain ini padam semua Bapak Ibu. Jadi sini sudah ada upaya dari panitia dengan menggunakan genset. Saya pikir waduh ini saya harus mengeluarkan tenaga ekstra 10 kali lipat ya kalau tidak ada genset, tapi ternyata panitia sudah gesit. Saya mendengar bahwa ada pemadaman lampu di Sokaraja, karena saya kan orang Sokaraja. Tapi saya diam saja gitu sambil ngatur strategi. Plan A bakal saya mainkan. Saya kalau ngisi ini kan ada plan A, B, C, D, E ya. Ini D pasti nggak mempan, harus pakai plan E ya. Ternyata nggak jadi karena sudah ada ini suara gitu ya, sudah ada suara. Itu artinya kreativitas guru agama di ini Kabupaten Sokaraja ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya. Iya. Siapa kita? GPI Banyumas. GPI Banyumas. Teladan. Ulangi lagi. GPI Banyumas. Bergerak semangat teladan. Iya, ini kepala kantor itu yang punya
apa itu yang punya yel-yel begitu ya, luar biasa kepala kantor Kemenak yang sekarang ini ya. Jadi beliau seorang kepala kantor tapi sekaligus seorang trainer ya. Jadi kalau menghadapi seperti ini sudah bab seorang trainer. Banyak yel-yel, banyak jargon-jargon dan seterusnya. Sama kayak guru ya, guru juga kalau menghadapi peserta didik harus seperti itu. Oh nggak bisa? Oh iya boleh, pakai yang ada saja. Nggak pakai laptop saya, pakai yang lain. Nanti kalau nggak ada laptop, pakai mulut saya jadi laptop ya. Ya insya Allah kalau hanya kurikulum merdeka, insya Allah pakai mulut bisa ya. Kalau laptopnya nggak ada, toh teman-teman sudah di-share materinya semua kan? Sudah di-share materinya, artinya kita tinggal konfirmasi terhadap apa yang sudah saya bagikan, kemudian dikonfirmasikan lewat suara saya, dan nanti teman-teman di sini hal-hal yang mungkin kurang apa ya, mungkin kurang sreg atau kurang paham atau kurang yakin gitu bisa kita konfirmasikan. Oke, baik. Saya sudah menyebar link Google Form yang isinya assessment kepada guru-guru agama di Kabupaten Banyumas untuk persiapan ini IKM. Karena kegiatannya itu full 1 bulan, bahkan kalau dihitung dari bulan Juli ya dulu ya. Jadi hampir ya kalau di ini sih 1 bulan gitu, tapi kalau dihitung bulannya 2 bulan, Juli dan Agustus. Jadi saya harus melakukan assessment dulu. Ibarat saya mau mengajar harus ada assessment dulu ya Bapak Ibu. Nah ini juga sudah masuk ke kurikulum merdeka nih. Ciri khasnya assessment sebelum mengajar. Meskipun ini bukan barang baru, dulu sebelum kurikulum merdeka juga Bapak Ibu sering melakukan assessment kan? Cuma mungkin waktu itu tidak terlalu ditonjolkan gitu ya. Jadi itu salah satu prasyarat. Ibarat orang mau sholat itu, syarat sahnya sholat itu apa? Syarat sahnya sholat itu apa? Wudu? Suci? Terus apa lagi? Ya pokoknya yang menjadikan sholat itu menjadi sah sama seperti ini, yang menjadikan ngajar atau saya ini menyampaikan materi ini menjadi efektif. Kalau ini kan bukan sah atau tidak sah, tapi efektif apa tidak efektif gitu kan. Saya harus melakukan assessment dulu. Hasil assessmentnya untuk wilayah ini Sokaraja, meskipun ini mungkin skala validitasnya itu tidak 100% ya, karena banyak yang saya tidak tahu ini di wilayah mana. Kadang-kadang keterangannya nggak lengkap, SD di mana kan, atau ada SD di wilayah mana tidak ada kecamatannya. Saya bingung ini desa apa, wilayah mana ya, walaupun saya orang Sokaraja. Kadang-kadang wilayah-wilayah itu tidak selalu saya hafal. Itu yang mungkin menjadikan data saya mungkin kurang valid. Tetapi secara umum yang dibutuhkan saat ini nih para peserta ini lebih banyak di project dan di analisis CP ya, pembuatan ini. Asumsinya dengan demikian Bapak Ibu yang ada di sini sudah paham betul tentang kurikulum merdeka. Apakah hal ini betul? Apakah hal ini bisa dibuktikan? Iya, yes, dan valid gitu ya. Ya kita tunggu nanti actionnya, karena selama BIMTEK workshop IKM ini hasil assessment itu ternyata tertolak. H0 tidak sama dengan H1 ya. Jadi ternyata kalau ibarat penelitian itu diagnosanya itu nggak tepat. Diagnosanya itu peserta itu butuh analisis CP sampai ke modul, tapi ternyata di wilayah yang urgen konsep-konsep tentang kurikulum itu belum dipahami. Nah ini yang saya sebut mentah, berarti datanya tidak valid. Data tidak valid dari mana? Ya dari Bapak Ibu melaporkan ketika ditanya yang belum paham atau yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu itu pembahasan tentang apa. Barangkali saking banyaknya jadi bingung mau nulis ya, akhirnya yang ditulis yang paling mungkin gitu ya, yang paling. Ini juga salah satu kelemahan dari kita pendidikan di Indonesia, itu serba ingin hasil yang sifatnya instan. Ini ya, ini yang penting nih. Kesalahan kita terbesar adalah ingin hasil yang instan. Hasil yang instan ini adalah
hasil yang diperoleh dari sesuatu yang tergesa-gesa, sesuatu yang terburu-buru, yang di sini mengabaikan sebuah proses. Ini yang menyebabkan kita ini lemah. Kenapa pendidikan kita ini kurikulumnya terus berganti? Di samping karena memang secara akademis, dari kajian akademisnya itu kurikulum itu 4 tahun itu sudah harus ganti, sudah harus berubah. Kenapa? Karena kondisi budaya, sosial, politik dan seterusnya itu berkembang, nggak mungkin kurikulumnya tetap gitu-gitu saja. Jadi bukan karena ganti menteri ya, tapi karena memang kondisi yang mengharuskan ada perubahan kurikulum. Kalau saja memang misalnya karena ganti menteri, kemarin pada tahun kurikulum 2017, kurikulum 2013, pada tahun 2017 itu perubahan kurikulum ada 7 kali lebih. Menterinya sama ya, menterinya ada sih pergantian tapi tidak 7 kali ganti menteri maksudnya. Artinya pendapat bahwa ganti menteri, ganti kurikulum itu tidak tepat juga, karena 7 kali ganti, tidak 7 kali ganti menteri juga gitu kan. Nah seperti itu. Kita sebagai insan akademis, karena guru itu kan minimal S1 ya, guru itu minimal S1. Kalau tidak S1 artinya tidak diakui sebagai guru. Secara kualifikasi dia harus kuliah dulu. Nah, sebagai guru yang kualifikasinya S1, kita harus selalu menggunakan kajian akademik untuk menghasilkan sebuah statement yang berkualitas. Nah, makanya jangan ikut-ikutan ganti menteri ya, ganti kurikulum. Ini bukan kajian akademis, tapi kajian subjektivitas seseorang gitu. Oke, baik. Oh, ini sudah ada gambar ibu. Siapa ini, kok cantik ya, tidak seperti aslinya. Oh, gambar saya. Iya, saya banyak canda ya. Jangan kalau saya bercanda begini dikira ibu ini itu pede banget sih gitu. Untuk canda saja biar suasananya itu rileks gitu, tidak tegang. Saya lihat ibu-ibu ini tegang semua nih, bapak-bapaknya juga. Dominasi ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma sedikit ini. Fenomena apa ini? Dunia ini banyak perempuannya ini. Bapak-bapak ini jawabannya langsung gitu ya. Ibu-ibu agak sinis dengan jawaban bapak-bapak ya. Tapi bukan begitu ya. Artinya memang dunia ini sudah dipersiapkan. Kalau saya kajiannya kajian ini saja. Dunia ini sudah dipersiapkan karena katanya ibu itu adalah guru utama di dalam rumah gitu ya. Apa Bu? Iya, madrasatul apa? Nah ya. Jadi madrasah yang utama itu ibu. Nah, dunia yang sudah seperti ini nggak karu-karuan, disiapkan madrasah-madrasah yang banyak. Kenapa? Ya untuk transformasi itu tadi, adanya ketimpangan-ketimpangan, atau kalau dibilang itu bahasa kurikulumnya tuh loss gitu. Kan ada learning loss, ada values loss, ada pedagogic loss, ada apa lagi ya? loss yang lain ya. Oke, baik, ini sudah dilewatin saja karena saya tadi sudah dikenalkan oleh Bu Atifah. Nah, teman-teman, sekilas ya tentang perubahan mindset dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini karena ini lahir pada saat dunia pada transformasi digitalisasi, sehingga seolah-olah, tapi memang iya sih ya, seolah-olah informasi itu sangat deras ya, sangat deras. Hampir tiap detik itu ada informasi. Akhirnya dalam satu grup itu kadang-kadang sehari informasi tentang kurikulum Merdeka itu berbagai file ya. Pokoknya banyak sekali. Bapak Ibu kadang-kadang mungkin mumet atau bahasa Jermannya pusing gitu. Nah, dari banyaknya informasi yang berseliweran ini, ada nggak sih strategi agar Bapak Ibu mudah memahami, atau dari mana saya harus memahami gitu? Atau di bagian mana dulu sih yang harus saya pahami gitu? Apakah langsung ke bagian modul? Apakah langsung ke bagian project? Atau langsung di bagian yang mana gitu kan? Nah, ini saya kasih triknya, saya kasih strateginya ya.
Ya ini, ada beberapa langkah agar Bapak Ibu tidak salah-salah jalan. Kan nggak enak kalau kita jalan salah-salah. Seperti Bu Inung kalau pakai Google Map harus nyasar-nyasar dulu ya, karena saya tuh memiliki kecerdasan navigasi yang sangat lemah. Jadi kalau jalan tuh wajib kesasar gitu loh. Andalannya Google Map. Google Map itu seringnya nyasar-nyasarin. Nah, saya itu di Purwokerto aja masih sering kesasar-sasar. Itu pertanda bahwa saya lemah sekali di kecerdasan navigasi namanya. Kecerdasan navigasi saya lemah. Tapi alhamdulillah anak-anak saya semuanya kok enggak ya, enggak ada yang nurun saya. Jadi kadang-kadang anak saya itu jadi penunjuknya, enggak lewat situ, yang benar lewat sini katanya. Dan itu pasti harus berantem dulu di jalan ya. Kekeh, saya kekeh lewat sini padahal salah gitu. Baik, yang pertama Bapak Ibu, boleh slide berikutnya karena ini gambarnya agak buram. Yang pertama Bapak Ibu wajib mendalami dulu regulasinya. Regulasi itu di kurikulum Merdeka ini berbeda dengan regulasi di kurikulum sebelumnya yang global tampilannya. Kalau di kurikulum Merdeka ini bersifat teknis Bapak Ibu. Teknis maksudnya gimana? Maksudnya teknis itu hal-hal yang detail sampai ke pembelajaran itu ada di regulasi. Kan beda ya dengan regulasi yang kurikulum sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan nanti diturunkan melalui pedoman dan lain-lain. Kalau ini sekarang enggak. Teknis pun sudah muncul di peraturan pemerintahnya, di keputusan menterinya. Ini yang berbeda, yang banyak perbedaannya di situ. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus mendalami kajian akademik. Ini yang tadi saya ceritakan ya di awal sebagai pembuka. Sebagai pembuka maksudnya biar sebagai pemantik. Itu maksudnya pemantik, makanya saya sampaikan di awal tadi. Pemantik atau magnet lah ya, magnet biar Bapak Ibu tuh langsung kata kuncinya kepegang. Oh, berarti kajian akademik ini sangat penting rupanya dalam sebuah perubahan kurikulum. Kajian akademik ini yang akan membawa atau menggiring atau menggait Bapak Ibu menjadi pelaku kurikulum yang tepat, yang tidak verbalistik, yang tidak serba ingin instan, yang tidak serba ingin sesuatu yang sifatnya administratif. Paradigma kurikulum yang lama ini terkait dengan pengawas ya, mohon maaf, tapi bukan pengawas PAI. Pengawas yang lahir dulu. Ini pengawas PAI kan masa kini semua ya, apalagi pengawas PAI yang ada di Banyumas ini muda-muda semua, nggak ada yang tua, semuanya muda. Apalagi sudah nggak ada, ini pada kemana nih teman-teman saya nih di belakang ya. Jadi kajian akademik ini sangat penting agar Bapak Ibu guru ketika mengajar itu betul-betul memperhatikan konsep yang benar tentang pembelajaran maupun asesmen, karena pembelajaran dengan asesmen itu ibarat hidup dan cinta. Wah, hidup dan cinta. Hidup tanpa cinta gimana? Wah, nggak karu-karuan. Mungkin dunia ini rusak karena semuanya dirusak tanpa cinta. Pohon-pohon tebangin semua, aturan-aturan lampu apa udah, ATM semuanya rusak mungkin begitu. Itu kalau tanpa cinta ya. Jadi cinta itu maknanya sangat luas. Cinta itu kalau kata saya sih pertanggungjawaban antara perbuatan dengan apa ya, itu definisi saya tentang cinta beda dengan yang lain mungkin. Ya sah-sah saja kan. Semua orang boleh mendefinisikan cinta gitu kan. Jadi yang berikutnya ini kajian akademik tadi sudah, tapi yang berikutnya nyambung nih. Bapak Ibu harus memahami konsep tentang pembelajaran dan asesmen. Nyambung ya tadi dari kajian akademik ke pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu yang sekarang mungkin sedang studi nih ya, sedang studi mungkin S2 atau S3 atau S4 atau S5 gitu ya. Ini sangat penting, sangat penting. Terus yang tidak sedang studi nggak penting Bu, lebih penting lagi. Jadi yang tadi sedang studi sangat penting, yang tidak sedang studi lebih penting lagi gitu. Artinya apa? Tidak ada yang tidak penting gitu kan. Malah yang paling penting yang sedang tidak studi. Nah Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan kan
clue dari kegiatan kita implementasi ya, bukan sekedar sosialisasi. Dulu di awal konsep itu memang sosialisasi, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sekolah-sekolah itu sudah pada sosialisasi semua. Saya tanya nih, coba sekolah yang sudah, atau enggak sekolah tapi guru yang sudah ikut sosialisasi kurikulum merdeka, angkat tangan. Ayo yang tinggi angkatnya, nanti dapat hadiah yang paling tinggi angkatnya. Ya, ayo yang tinggi. Ya, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Yuk, begini yang tinggi. Yang tidak angkat, yang sudah sosialisasi, guru-guru yang ikut sosialisasi, entah caranya daring, entah caranya luring. Ayo, daring atau luring? Semuanya angkat. Ya udah. Ya, yang tidak angkat tangan yakin belum pernah ikut sosialisasi, belum pernah mendengarkan di YouTube juga. Oh sudah Bu, berarti sudah semua ya, sudah semua, karena di mana-mana kita dengar lah. Kalau nggak kita sendiri, teman sedang mutar gitu kan. Artinya sudah tersosialisasikan semuanya, tinggal implementasinya. Jadi karena sudah implementasi berarti saya harus merubah setir nih. Setir yang tadinya hanya sekedar kulit. Kalau sosialisasi itu kulit ya, tapi kalau implementasi itu sudah mulai merasuk ke jiwa. Ibarat orang makan itu sudah mulai masuk ke lidah, dirasakan. Oh ini pahit, oh ini agak manis, oh ini agak asin, oh ini hambar tanpa rasa. Oh ini malah sudah sampai ke seluruh tubuh, mengalir nih. Melalui darah. Hasilnya terasa. Nah ini implementasi. Tapi kalau sosialisasi itu baru dicium makanannya, baru sampai ke sini, atau mungkin dijilat, baru sekedar merasakan. Nah kita semua ini sudah jilat semua, sudah mencium semua, tinggal mengalirkan konsep-konsep itu ke dalam aliran darah kita. Artinya mengalirkan konsep-konsep tentang kurikulum ini terhadap pembelajaran kita. Itu seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Ini saya sekarang menggunakan paradigma lain, metode lain. Kalau kemarin itu saya banyak karena saya berdasarkan assessment. Sekarang ini saya mau brainstorming. Ini metode brainstorming. Coba ada yang mau menyampaikan tentang seputar kurikulum? Ayo. Di sini paradigmanya belajar ya. Jadi orang belajar itu tidak ada yang salah. Makanya jangan takut bicara. Silakan yang ingin menyampaikan, hadiahnya disiapkan ya, Pak Kasih. Pak Kasih yang sudah menyiapkan hadiah. Yuk, silakan yang ingin menyampaikan tentang kurikulum Merdeka. Halo. KI dan KD dilebur jadi CP. Terus? Ayo Bu, yang keras Bu. Terus CPTP. Gimana? Udah bisa tapi pada malu-malu. Biasanya gitu kalau di awal-awal, nanti pas di akhir-akhir nggak mau pulang. Nggak mau pulang karena masih mau lanjut ya. Oke deh, kalau nggak ada ya saya lanjutkan. Tapi jangan salahkan Daku ya, jika Daku ini mendominasi. Karena kalau dalam paradigma mengajar itu sebenarnya nggak boleh saya terlalu mendominasi. Karena ini paradigma lama banget gitu. Tapi kalau ditanya kayak gini nggak bisa, harusnya saya pakai jurus lain. Itu kalau ke anak-anak, tapi ini kan bukan anak-anak. Jadi ya udahlah, ngalir aja. Ini kok nggak jelas kenapa? Oh cahaya. Oke ya, yang berikutnya tadi jadi yang pertama regulasi, yang kedua kajian akademik, yang ketiga adalah konsep pembelajaran dan assessment, ya. Kemudian yang keempat peran GPAI dalam penyusunan KOSP. Peran GPAI dalam penyusunan KOSP. Ya. Jadi kalau ditanya tadi, kemarin IKM-nya dapat apa di gedung PGRI? Waduh, yang saya tangkap itu 4 hal gitu ya. Ini kemarin ada kegiatan para kasih nih, Bapak Ibu kasih di sana Karimun Jawa. Itu kegiatan sama seperti ini. Rata-rata kasih-kasih yang pada japri ke saya itu gini,
Ibu, saya terkesan dengan 4 halnya katanya. Ini yang saya pakai untuk nyambut-nyambut ketika kegiatan IKM itu ternyata jos tenan katanya. Jadi 4 hal. Tapi kalau ke Bapak Ibu kasih kan kajiannya beda ya. Kalau ke Bapak Ibu ini langsung kajian teknis pembelajaran, kalau ke Bapak Ibu kasih kebijakan, di level kebijakan. Jadi berbeda. Walaupun 4 hal tapi tetap kajiannya berbeda. Oke. Jadi peran Bapak Ibu ketika penyusunan KOSP ini paling tidak Bapak Ibu sebagai penyelamat. Penyelamat apa? Penyelamat PAI dan moderasi beragama. Nah, ini sekaligus saya langsung masuk nih. Masuk Pak Eko. Nah, Bapak Ibu tahu kan struktur kurikulum Merdeka itu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Yang kedua adalah project P5. Di mana intrakurikuler ini space-nya itu 70%, antara 70%, sedangkan yang project ini 30%. Boleh nanti di intranya 80 atau 75, selebihnya nanti adalah project ya. Jadi perbandingannya 70-30. Itu minimal ya Bapak Ibu. Nah, di project inilah Bapak Ibu, GPAI ini harus berperan. Bagaimana Bapak Ibu mengawal yang namanya nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama ini ada tawasud, ada apalagi Bu Atifah? Tasamu, terus tawazun, terus ta'awud. Apalagi? Takaful. Terus pokoknya nilai-nilai moderasi beragama yang jumlahnya minimal 9 itu. Nah, itu diintegrasikan Bapak Ibu, dimixkan, dikolaborasikan, disinergikan, atau bahasa yang paling ekstrim itu dikawinkan. Dikawinkan dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga kalau proyek P5, jadi kurikulum Merdeka ini tujuan akhirnya itu adalah membentuk pribadi yang memiliki karakter atau kepribadian profil pelajar Pancasila. Itu kurikulum Merdeka. Tetapi kita guru PAI atau Kementerian Agama bukan sekedar itu. Ada satu tambahan lagi, yaitu memiliki kepribadian yang pelajar yang moderat. Itu bedanya. Ini bedanya dengan guru yang bukan agama, atau bedanya Kementerian Agama dengan yang non Kementerian Agama, gitu ya. Jadi misi inilah yang harus Bapak Ibu kawal. Makanya kalau Bapak Ibu mengikuti sosialisasi dari narasumber yang bukan dari Kemenak, saya yakin tidak akan disampaikan yang ini. Untungnya kok Kemenak ada loh yang lolos jadi narasumber kurikulum Merdeka. Kalau enggak, siapa yang mau mengamankan ini? Sedangkan di Kementerian Agama sendiri belum ada dipanya untuk implementasi ini. Siapa ya? Oh, rupanya saya diutus Allah untuk menyampaikan hal ini ya. Alhamdulillah. Paling tidak ya walaupun sedikit tetapi terselamatkan moderasi beragamanya. Itu seperti itu ya. Jadi tadi yang akan dicapai oleh kurikulum Merdeka ini apa Bapak Ibu? Memiliki kepribadian ya, profil pelajar Pancasila dan pelajar halo. Hai. Halo. Apa tadi tujuannya? Memiliki profil pelajar Pancasila dan dan pelajar yang moderat. Pelajar yang moderat yang seperti apa? Nanti dilihat melalui regulasinya. Ini yang tadi slide berikutnya. Nah, di sini nih tulisannya kecil ya. Dikasih Tapi Bapak Ibu kan sudah punya materinya, tinggal dibuka saja.